Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jam 1 siang. Hari ini insya Allah kita akan ada live IG Instagram bareng Santri Mendunia. Kita masih nunggu moderatornya Mbak Faizah ya. Sambil menunggu aku coba live dulu. Semoga lancar jaringannya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Ada Mas Isa, ada Agustinus. Nanti kita mau bahas tentang kenapa produktivitas itu bisa dianggap sebagai akhlak muslim, akhlak islami, budaya muslim gitu ya. Sambil nunggu siapa si Faizah, teman-teman boleh nanti nanya-nanya di kolom chat. Halo Mas Ardi. Hai Panjaitan. Yes. Zeskia. Yo, gimana tuh bacanya? Apa kabar? Semoga pada lancar ya hari-harinya ya, termasuk yang berpuasa juga. Semoga kuat. Nih harusnya aku WA-nya pakai nomor satunya nih biar gak double-double. Bentar, aku cek dulu ya. Belum, masih di kampus, on the way. Halo, ceritanya. Halo, siapa tuh namanya? Kenalin dong. Jadi kalau kita mau kait-kaitin segala sesuatu ke Islam tuh sebenarnya bisa sih, karena ayat-ayat Al-Quran tuh banyak banget dan dia range-nya luas banget dari segala macam aspek, ada sosial, ekonomi, budaya, sejarah, ya, filosofis jelas, kemudian etika moral. Hai, Faiza gabung, Ois. Faizal Zulfaryadi, apa kabar? Ya, terima. Siarkan langsung bersama. Halo, Faiza. Hai, cantik. Aduh, yang pulang dari kampus. Ini langsung dimulai apa gimana, Bu? Boleh, langsung mulai aja. Tuh udah banyak yang gabung ya. Halo Husnul, makasih ya. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Gus Muhammad Abdul Aziz Nawawi, SPDI, MPD, STMI, CT, NNLP, CSNL, CH, CPS selaku Ketua Umum Santri Mendunia Pusat yang kami hormati Gus Muhammad Hisnul Mail selaku Koordinator Santri Mendunia Jawa Tengah, yang kami hormati Koordinator Karisidenan Santri Mendunia Jawa Tengah, dan tidak ketinggalan pula Ibu Dianafi selaku pemantik kita dalam Tech Show Ramadan kali ini, dan tidak terlupakan teman-teman penonton live streaming Tech Show Ramadan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bergabung di acara show Ramadan Santri Mendunia Jawa Tengah dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun.
Shalawat serta salam kita haturkan kepada pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferry Faiza Tunisa, biasa dipanggil Faiza, selaku moderator dalam talk show Ramadan yang akan memandu jalannya kegiatan ini dengan tema produktivitas sebagai akhlak muslim. Nah, di sini sudah dihadiri pemandu kita yang sangat dinanti-nantikan, yaitu Ibu Dianafi. Ya, di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Budian Nafi Naifatul Awaliyah STMPP. Sebentar ya, Bu. Hai Mbak Sinta, Mbak siapa tuh? Mada Yusuf Muda Susah Mbak ya. Aku sapa nggak apa-apa ya, Pak Isa. CV-nya lupa nge-save, Bu. Sebentar. Iya, aku kenalin di sendiri nggak apa-apa deh. Hai Mbak Indah Widya. Kang Zulfa juga. Salam. Jadi, Faiza, aku Iya, Bu. dulu S1 ya, aku S1-nya dulu arsitektur Undip. Kemudian S2-nya dapat beasiswa dari Pak Gita Wirjawan di SGPP, itu Sekolah Kebijakan Publik. Sekarang berkhidmahnya di Litbang Advokasi Muslimat NU Demak. Itu yang utamanya. Jadi kalau kaitannya dengan mendunia itu alhamdulillah tahun 2019 sempat pergi ke Belanda untuk presentasi paper conference internasional di Universitas Radboud ya, Nijmegen, Belanda gitu. Jadi semoga itu menjadi salah satu langkah pertama untuk ke negeri-negeri lainnya bersama santri-santri mendunia juga se-Indonesia. Insya Allah sama Faiza juga ya Zah ya. Amin, Bu. Iya kan? Amin. Amin. Nah, Ibu juga kan ini suka nulis ya, Bu. Menulis fiksi, menulis non fiksi juga. Terus banyak tulisan-tulisan yang udah tersebar di media sosial. Dan juga ada penerbitan buku. Ada 57 buku ternyata. Udah banyak sekali ya, Bu. Ya, alhamdulillah udah lama karena mulainya ya dari 2009. Nah, di sini kita lanjut aja ke tema kali ini, yaitu produktivitas sebagai akhlak muslim. Nah, di sini menurut Ibu ya, produktivitas yang Ibu maksud itu seperti apa gitu? Ya, jadi aku curol dikit dulu ya Faizah ya. Kemarin itu waktu temanya produktivitas sebagai akhlak muslim, tahu-tahu tiba-tiba beberapa hari sebelum ini nih, tiba-tiba tuh aku sakit. Jadi bauku ini sakit, terus sampai kepala ini bagian sebelah kiri sakit. Terus aku akhirnya kan berkurang tuh
aktivitasnya, produktivitasnya. Itu jadi kayak dapat teguran gitu dari Allah, kayak diweleh ke, aduh kamu mau ngomongin produktivitas ya, padahal kamu tahu nggak kalau sebenarnya kamu produktif itu semata-mata karunia, eh, pemberian blessing dari Allah gitu. Kalau kamu dikasih sakit, kamu nggak bisa produktif gitu, Zahtur. Jadi sebenarnya kita kita berusaha, berupaya, berikhtiar ya, tapi hasilnya itu tetap nggak lepas dari karunia dan kudrah iradah Allah gitu. Kalau kita mau, kita pengen, tapi Allah nggak kasih ya nggak bakal gitu. Jadi itu salah satu apa ya pijakan pertama yang aku mau kasih kasih ini sharing ke teman-teman supaya kita nggak lewat dari jalur bahwa uh, produktivitas ini emang kita bisa upayakan karena emang Allah sudah kasih banyak guidance ya, petunjuk dalam Al-Quran itu. Salah satu ayatnya ada banyak banget ayat dan hadis sih. Waktu aku baca-baca lagi tuh mungkin sampai lebih puluhan lah. Tapi salah satu ayatnya itu yang aku ingat banget dan sering aku jadikan motivasi itu surat Al-Insyirah. Faida farokta fangsob, bahwa ketika kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka bersegeralah mengerjakan pekerjaan lain. Jadi kita nggak boleh bermalas-malasan. Itu salah satu ayatnya. Kemudian juga surat Al-Asr, kita disuruh memanfaatkan waktu dengan banyak melakukan amal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, yang itu berarti kita juga produktif secara sosial ya. Kemudian juga terutama surat itu yang Al-Insyirah itu sama Al-Asr itu. Dan surat berapa itu yang fastabiqul khairat, bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi akhirnya aku melihat bahwa produktivitas ini sebenarnya adalah sebuah kebiasaan, tindakan, nilai sekaligus bisa juga disebut dengan akhlak maupun budaya Islami yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, karena di sana ada banyak nilai kebaikan yang kita bisa ambil ya, kita bisa aplikasikan nilai-nilai dalam Al-Quran, dalam banyak hal. Akhlak Islam itu ada tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian bagaimana dia profesional ya kan, kemudian menghargai waktu dan lain-lain. Itu jadi menurutku sih produktif itu termasuk dari akhlak Muslim. Gitu, Zah. Ya, ini untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di komentar ya. Ya, teman-teman setuju nggak kalau disebut produktif itu sebagai akhlak Muslim atau punya perspektif dan pandangan lain? Boleh loh di ini di komen-komen. Jadi aku tadi sempat juga itu termasuknya akhlak apa budaya ya. Tapi terus aku melihat bahwa akhlak dan budaya itu sebenarnya dia kayaknya dua konsep yang berbeda tapi saling kait-mengkait. Jadi kalau akhlak itu adalah kebiasaan yang karakter ya, yang udah kita biasakan sebagai pribadi. Kemudian kalau budaya itu adalah suatu nilai yang kemudian sudah mentradisi di masyarakat. Jadi misalnya akhlak pribadi-pribadi itu di masyarakat kemudian menjadi sebuah budaya yang ditradisikan, sehingga kalau semua masing-masing orang produktif, maka budayanya itu secara komunal dia juga menjadi produktif. Jadi budaya dan akhlak itu sebenarnya dia dua konsep berbeda tapi saling berkaitan. Nah, kalau aku mau bacain itu ada banyak banget surat-surat terkait dengan produktivitas ya. Kayak tadi Al-Asr, ada Al-Insyirah, kemudian ada aku mesti lihat banyak nih, ada Al-Mutaffifin 26, ada Al-Hadid 21, kemudian ada surat Adzariyat 52, 56, ada surat Al-Mulk 2 itu ya yang ahsan wa amalan gitu kan. Kemudian ada
surat Al-Mulk 15, ada surat Jum'ah 10, bahwa setelah kita sholat Jumat disuruh bertebaran di muka bumi mencari berkah itu. Kemudian ada surat ketiga 32, surat Al-Baqarah 197, 195. Wah, banyak banget. Banyak banget, teman-teman nanti bisa cari itu semuanya. Ada yang tanya? Ya, berarti Ya. berarti kita selaku orang Muslim itu di dalam Islam kan memberikan aturan ya sebagai pegangan di dalam aspek kehidupan untuk mengutamakan nilai-nilai produktivitas sebagai kemanfaatan juga bagi orang lain, untuk menghasilkan sebuah karya juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya, bener banget. Jadi kalau di produktivitas itu dia aspeknya nggak cuma pribadi, tapi juga ada sosialnya. Kemudian juga karena kita diciptakan oleh Allah, tujuannya sebenarnya adalah utamanya untuk beribadah, maka di produktivitas itu ada nilai ibadahnya kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Jadi semua aktivitas kita, tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, bahkan yang kita batin ya, yang kita angan-angan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini Bu ada yang bertanya dari Hana Genar. Bu izin bertanya, bagaimana mendidik anak-anak kita di tengah krisisnya moral seperti sekarang ini? Ya, terima kasih. Siapa tadi, Hana ya? Hana, iya Bu. Ya, terima kasih Hana pertanyaannya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendidik anak-anak di tengah krisis moral yang seperti ini? Emang ini berat banget ya, karena godaannya banyak banget, tapi mungkin kita bisa dengan cara mendekatkan mereka kepada Quran dan hadis sebagai dua bekal utama kita sebagai muslim. Karena di sana ada banyak panduan-panduan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mendekatkan mereka juga kepada ilmu-ilmu yang bisa membekali mereka untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ketika ada banyak cobaan, ada banyak halangan, ada banyak ujian, ada banyak godaan, itu mereka bisa punya filter atau screening mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka akan memilih yang baik. Karena kan di Quran ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa jiwa kita ini diilhamkan ketakwaan, potensi yang baik, dan bujur potensi kepada keburukan. Ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, kemudian tahu potensi mana baik, mana potensi buruk, maka dengan hidayah dan inayah pertolongan Allah, kita akan bisa memilah mana yang baik, sehingga melakukan yang baik, dan memfilter mana yang buruk, sehingga kita bisa menghindarinya. Kemudian yang berikutnya yaitu memilihkan atau mencarikan atau mendorong mereka untuk mencari sosok inspirasi ya. Sosok inspirasi utama kita tentu saja Nabi Muhammad dengan keutamaan akhlaknya, mengenalkan mereka bagaimana Rasulullah menjadi pribadi yang sempurna, yang kamil, mutakamil dalam segala aspek. Kemudian juga yang terdekat kita mungkin mencarikan contoh-contoh inspirasi yang bisa langsung dicontoh. Misalnya para pemuka agama, ulama, kemudian ulama itu bukan hanya mereka yang paham tentang ilmu agama ya, mereka yang expert di bidang tertentu juga bisa disebutnya sebagai ulama, gitu kan? Itu mereka tentu saja adalah contoh-contoh yang benar-benar produktif dalam kehidupannya. Kalau dari zaman dulu ada Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i, ya kan? Di zaman sekarang kita punya Habib Quraisyhab, kemudian yang sekarang baru sedang hype ya Faizah, ada Habib Husain Ja'far, ya kan? Itu kan ada contoh banget itu yang dekat. Ada Mas Sabrang, putranya Cak Nun, ya kan? Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita dekatkan kepada anak-anak kita supaya setidaknya mereka mendapat gambaran, oh seperti ini loh, supaya mereka bisa melakukan waktunya dengan baik. Otomatis kalau waktu kita diisi dengan baik, dengan produktivitas, insya Allah hal-hal yang buruk nanti bisa menyingkir, karena sebenarnya hati itu katanya hanya condong pada
satu hal. Dia kalau kata menurut jiwa aja kan emang ada dualisme ya tadi terpuji dan takwa lah. Tapi kalau kita terus latih supaya hati ini condong kepada yang kebaikan, maka insya Allah dia akan mengarahnya kepada kebaikan. Begitu Hana, semoga menjawab ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ketik di komentar. Ada banyak yang nanya nih, gimana sih caranya supaya bisa produktif gitu. Jadi aku ada beberapa kiat yang uh, aku ramu sendiri dan aku juga dapat dari beberapa reference. Itu antara lain kiat yang pertama yaitu kita harus punya perencanaan yang baik. Karena kalau kita udah punya perencanaan, kita jadi tahu nih kita mau mengerjakan apa saja gitu. Jadi kita bikin list to-do-nya ya, misalnya besok kita mau ngerjain ini. Kemudian kita juga bikin prioritas mana yang lebih penting, mana yang penting kedua, ketiga dan berikutnya. Kemudian juga tadi itu punya niat ya, punya meniat karena al-amalu niat bahwa amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia untuk ilallah, mencari keridhaan Allah, maka dia dapat keridhaan Allah plus. Nah, bonusnya pasti. Tapi kalau kita hanya untuk mencari dunianya aja, kadang-kadang yang akhirnya kita nggak dapat. Jadi tujuannya untuk beribadah. Lalu tadi itu untuk menjadi manfaat bagi banyak orang ya, karena sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Yang kedua, tadi itu pertama beramal dengan perencanaan, yang kedua dengan fokus kepada tujuan. Jadi kita harus punya real ya, tujuannya mau kemana nih. Kalau kita punya fokus, maka kita nggak belok-belok, nggak kemana-mana. Jadi misalnya kita, kayak aku ini cenderung kan karena Gemini ngajain beberapa hal sekaligus, ya untuk kita ngerjain sesuatu sampai selesai, kita harus punya fokus. Kalau kita udah fokus satu tujuan, baru nanti kita pindah ke tujuan yang lain. Kemudian menghindari hal-hal yang berpotensi yang bisa mengganggu seperti kebiasaan buruk, misalnya suka scroll-scroll sosmed, main game yang istilahnya sampai melupakan waktu gitu ya. Harus berhenti ya. Misalnya baru main-main scroll-scroll TikTok atau Instagram nih. Kemudian kita tahu ada tugas yang harus kita kerjakan, selesaikan, ya udah kita langsung kasih ketok kepada kepala kita sendiri, ini harus selesai, nanti aku harus lanjutkan tugasku gitu. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang bisa berpotensi mengganggu produktivitas kita, nah kita usahakan agak jaga jarak supaya kita nggak terlalu larut kepada kumpul-kumpul yang nggak bermanfaat misalnya, atau ngerjain sesuatu yang sia-sia. Kemudian juga harus mengupgrade kemampuan dan skill kita. Jadi kayak sekarang kita tahu ada ChatGPT, ada AI, artificial intelligence. Jadi itu adalah tools ya, teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menambah produktivitas kita. Jadi kalau misalnya lagi lewat tuh atau kita bahkan mencari pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi kita. Apa aja nih tools-toolsnya yang bisa kita makin canggih dalam hal apa, misalnya tertentu ya, sesuai dengan tujuan kita. Kemudian tips berikutnya yaitu kita mengevaluasi apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan tujuan, apakah cara-cara dan strategi kita udah sesuai, apakah sudah efektif gitu ya. Kemudian juga jangan lupa berdoa minta kepada Allah agar selalu dijaga produktivitas kita, kesehatan kita, keseimbangan kita, kesehatan fisik maupun mental kita. Kemudian juga yang penting yaitu meninggalkan kesia-siaan. Itu sih beberapa tipsku. Kalau dalam nulis untuk bisa produktif, aku biasanya punya 5 tips. Jadi aku banyak membaca, kemudian banyak berlatih alias menulis, kemudian banyak belajar tuh teori-teori menulis, kiat-kiat menulis, berguru dari mentor-mentor, kemudian banyak mengalami, artinya cari bahannya
karena kalau kita nggak punya bantu yang ditulis nggak ada, jadi kita harus banyak melakukan kegiatan. Misalnya aku berpartisipasi di organisasi, kemudian banyak melakukan event gitu kan. Kemudian kayak gini gitu nanti biasanya ada juga ide-ide untuk nulis. Kemudian yang berikutnya banyak melakukan brainstorming atau uh, bertukar pikiran. Jadi misalnya punya suatu topik, tema untuk nulis, itu aku nyari teman, partner yang bisa saling berdiskusi tentang tema tersebut. Itu biasanya membantu untuk mengatasi writer's block gitu. Jadi semakin produktif. 5 itu Zah yang aku pakai. Jadi kelimanya ini dia sama-sama mendukung supaya makin produktif dalam hal nulis gitu. Ya tadi 5 tips yang digunakan Ibu Dian. Bu, sekarang kan di era digital ya, di era digital. Nah, gimana sih kita sebagai pelajar, santri ataupun mahasiswa untuk biar tetap produktif gitu? Ya, jadi untuk bisa kita tetap produktif harus punya tekad sebenarnya ya. Kita punya tadi itu motivasi bahwa waktu yang tersedia itu lebih sedikit dari tugas yang ada pada kita. Itu aku dapatkan dari orang tuaku dan aku pegang terus itu bahwa sebenarnya tugas-tugas yang datang kepada kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita pun sudah memanfaatkan 24 jam ini, itu tuh masih ada banyak lagi tugasnya sebenarnya belum kita kerjakan ya kan. Wong tugasnya aja lebih banyak daripada waktu tersedia, jangan sampai kita menunda-nunda, ya kan? Karena kalau kita nggak kerjakan sekarang, besok itu tugas itu tetap merongrong diri kita. Jadi itu salah satu mindset yang ada di kepala. Jadi kemudian kalau kita berpegang pada hadis ya, bahwa peribahasa atau hadis itu bahwa waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, dia akan menebas kita. Justru kita yang habis ya, karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Itu sebenarnya dua utama yang paling aku pegang selama ini. Kemudian jadikan pencapaian teman-teman yang lain itu sebagai salah satu motor untuk kita terus bergerak. Misalnya nih, kita lihat ada teman-teman yang hafalan Qurannya lebih banyak gitu kan, bahkan mereka selain hafal Quran juga bisa punya tafsirnya kayak Habib Husain Ja'far itu kan kalau kita lihat, wow, Masya Allah, udah kalau dia speak di dalam bidang yang serius gitu, misalnya filsafat, ya bagus banget nyampeinnya sampai kita terngongah-ngongah. Kalau aku lihat di ini Zah di resume endgame-nya Pak Gita Wirjawan bareng Habib Ja'far itu, aku tuh muter sampai 5 kali loh dengerinnya loh, Masya Allah, kok bisa ya dia merangkai kalimat yang sedemikian bermakna semuanya dalam 1,5 jam kayaknya kalau nggak salah, tapi dengan cara penyampaian yang enak gitu, tapi berbobot semua, Masya Allah. Jadi kayaknya tuh kalau kita ngelewatin satu aja skip tuh kayaknya sayang banget. Oh bisa ya dia seperti itu. Terus tapi kalau pas dia Habib Ja'far ngobrol sama Onat di podcastnya Deddy Corbuzier itu ya, di login, aku tonton, loh kok dia bisa ya menyampaikan dengan gaya yang kayak stand up comedy gitu, yang istilahnya kita jadi tertarik dengerinnya, mengalir lancar, kemudian masukin tausiah-tausiahnya itu bisa dengan lembut gitu, nggak kerasa kita di dinasihatin, diguruin gitu loh, kok bisa ya, kok dia bisa gitu ya. Jadi dia tuh bisa menempatkan dirinya di posisi yang serius, tapi juga bisa posisi yang
guyon gitu, tapi dia bisa di mana-mana, Masya Allah. Dengan kita ngelihat contoh-contoh yang kayak gitu, kita jadi terpacu nih bahwa loh, kita loh masih jauh dari yang kayak gitu, gimana nih caranya? Jadi kita pengen belajar gitu. Akhirnya kita nggak pingin ada waktu sia-sia. Akhirnya kita, gimana nih caranya nih? Cari tahu, terus berlatih, berlatih gitu. Jadi eh, itu sih akhirnya kita punya apa ya? Punya panduan, punya acuan, eh, punya keinginan, punya tujuan. Akhirnya kita berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu, Zah. Yang penting memiliki tekad yang kuat gitu Bu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jika ingin bertanya mengenai produktivitas sebagai akhlak muslim, silahkan ketik di komentar ya. Kayak teman-teman yang apa istilahnya baru ngerjain tugas akhir gitu kan, kadang-kadang kan mereka alasannya banyak banget ya, aduh kurang Ya. waktu nih gitu ya. Akhirnya skripsinya kececer, terus ada aja alasannya ya kan, padahal ya itu sebenarnya godaan aja. Orang tuh kalau mau naik tingkat, mau naik level ya kan, kalau dia lulus kan berarti dia naik level tuh jadi sarjana. Itu memang godaannya ada aja. Jadi kalau misalnya kita mau produktif, jadikan apa tadi itu halangan-halangan dan rintangan itu sebagai, aduh ini nih godaanku nih, aku mau naik level nih. Kayak kita main game itu kan, kalau mau naik level tuh pasti ada rintangannya kan. Aku ini godaannya mau naik level tuh ini nih, jadi aku harus terobos, aku cari tahu supaya gimana caranya bisa menerobos kemalasan ini. Jadi jangan justru kita cari alasan, pembenaran dan alibi, tapi kita cari tahu strateginya buat mengatasi rintangan-rintangan itu. Iya, biasanya kalau udah ditinggal temannya tuh nambah males gitu, Bu. Oh gitu ya, temennya udah pada lulus, terus tinggal sendirian gitu, akhirnya tambah males ya, tambah ini, kurang semangat. Apalagi gak ada yang nyemangatin gitu. Iya, iya, kadang-kadang gitu ya, nggak ada yang nyemangatin nih, nggak ada yang support, jadi tambah letoy, tambah ini melemah gitu, baterainya habis gitu. Jadi itu berarti kita mesti cari triggernya kalau kayak gitu. Nah, motivasi dan semangat intrinsik dari dalam diri kita itu emang harus diperbesar. Jadi contohnya gini, kalau aku yang pernah dengar tuh seperti ini. Eh, Emang yang kalau bisa mendorong kita maju itu paling enggak ya diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita mengandalkan orang lain untuk bisa mendorong kita maju. Itu udah paten deh. Apalagi di zaman yang sekarang banyak pilihan kayak gini ya. Orang tuh dalam sedetik aja perhatiannya udah bisa beralih kemana-mana. Kalau kita nggak punya niat yang kuat, tekad yang kuat untuk kita bisa mendorong diri kita maju, diri kita sendiri maju, ya nggak bakal bisa. Contoh, kalau teman-teman berfoto sama teman-temannya yang lain, seringnya pas lihat foto, foto siapa yang dilihat? Pak Iza kalau lihat foto sama teman-teman, yang dilihat fotonya siapa? Foto diri sendiri, Bu. Oh, foto diri sendiri, iya. Padahal teman Faizah tuh kalau lihat foto yang bareng-bareng itu, dia lihat fotomu, enggak. Dia lihat fotonya dia sendiri, gitu kan. Semua orang tuh lihat fotonya sendiri-sendiri. Itu contoh bahwa masing-masing itu lebih konsen ke dirinya sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada ini nggak dukung aku, nggak kaitannya dengan aku, dia juga males. Jadi yang bisa dorong diri kita sendiri ya harus kita gitu. Jangan ngandelin orang lain, yang bisa diandalkan tuh Allah aja. Jadi kita minta bantuan Allah. Kalau ada doa ya yang untuk kita bisa
dijauhkan dari kemalasan itu, ya Allah jauhkanlah aku dari kemalasan, kebahilan, ke hutang piutang, dari dikuasai orang lain. Itu kan doanya ya. Jadi kalau kita sedang malas ya minta sama Allah supaya kita diberi rajin gitu. Sembari kita tetap berikhtiar. Jadi kalau kata mertuaku dulu, ban jero, ban jobo, ban dalem, ban luar. Jadi dari batiniahnya kita minta kepada Allah, berdoa selalu, minta penjagaan, minta pertolongan, tapi juga ban luarnya itu kita punya ikhtiar dohiriahnya, kita berusaha kalau ada menurut aku bilang itu Allahumma pakso. Jadi kita memaksa diri kita sendiri untuk rajin gitu. Kalau malas, Allahumma pakso. Iya, kalau diri sendiri nggak ada niatan, nggak memiliki tekad, cuma hanya dorongan dari orang lain juga kadang tidak mempan gitu. Iya, betul banget. Kan kata Quran juga ada ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri, gitu kan ya? Nanti kalau detailnya Zah, aku tuh ada buku, teman-teman bisa akses di Google Play Books dan Google Book, judulnya sama, Produktif Akhlak Muslim. Jadi di situ aku lebih detailkan yang tadi aku udah sampaikan, jadi kenapa produktif itu menjadi bagian dari akhlak dan budaya Islami, Muslim, kemudian ayat-ayat apa aja dan hadis-hadis apa aja terkait produktivitas, kemudian strategi-strategi apa aja supaya kita bisa menjadi muslim yang produktif, kemudian tantangan-tantangannya, solusi-solusinya, kemudian juga aku bahas di situ tentang perspektif atau anggapan-anggapan asumsi-asumsi apa yang mind blowing dan out of the box terkait dengan produktivitas di kalangan muslim. Misalnya contohnya tentang ada orang yang punya alibi pasrah dan tawakal, gitu kan? Pernah dengar ya Zah ya? Aku pasrah kok, aku tawakal kok. Padahal itu akhirnya menjadikan orang tidak optimal ikhtiarnya dengan alasan tawakal. Padahal tawakal itu bukan begitu, artinya bukan pasrah yang dia nyerah gitu, enggak. Jadi justru tawakal itu adalah bekal. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu nanti akan menolongnya, maka dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia pasrah itu artinya siap apa aja nanti yang menjadi hasil akhir dari ketentuan Allah, dia tetap akan menjadi orang yang tidak putus asa. Dia tetap punya optimisme. Karena kan kata Allah, wala tayasu mirahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi aku bahas juga di buku itu. Teman-teman bisa baca detailnya di sana ya. Ibu ini kan memiliki 57 buku ya Bu. Sejak kapan Ibu menulis buku, menulis tulisan-tulisan yang Ibu rangkai? Iya, jadi tahun 2009 itu aku mulai, kalau nulisnya tuh sebenarnya udah lama banget dari SD, SMP, SMA, kuliah ya. Cuman nulis untuk buku yang diterbitkan di penerbit-penerbit itu aku dari 2009. Awalnya ikut lomba-lomba nulis. Jadi cerita inspiratif itu kan 8 sampai 10 halaman, aku ikutin lomba, terus menang. Terus jadi ada buku antologi gitu. Terus 2 kali ikut menang lagi, ketiga menang lagi, akhirnya aku kecanduan nulis terus sampai sekarang. Nah, biasanya itu aku berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman saudara, teman-teman, kemudian juga pengalaman mutual friends di Instagram, di Twitter gitu. Kadang-kadang curhat itu aku jadikan bahan cerita inspiratif. Awalnya itu. Nah, untuk dia bisa menjadi lebih imajinatif, kemudian emosional dan kompleks, itu aku padukan dengan imajinasi. Jadi karena bahannya banyak banget dari sekitar, dari cerita-cerita itu, maka tulisannya jadi banyak.
Tuh, ada aja bahannya. Kalau misalnya bahannya nggak ada, itu aku cari emang. Jadi misalnya contoh, misalnya eh, penerbit apa pesen tema tertentu, misalnya Mbak tolong kayak itu ya 3 serangkai pesen nulis nulis tentang muslimah cantik gaya solihah gitu kan. Itu kan aku belum punya bahannya. Aku langsung riset. Jadi aku melakukan penelitian dari cari referensi-referensi dari berbagai aspek. Kemudian aku juga wawancara orang-orang terkait dengan tema tersebut. Jadi bahan-bahan itu aku emang cari. Nah, setelah bahan-bahan itu terkumpul, aku baru dipadankan, diolah, dimasak, jadi naskah, kemudian dikirim ke penerbit. Nah, itu aja prosesnya ada banyak banget. Terus ada juga cara seperti ini. Aku manfaatin sosial media. Misalnya contoh aku bikin kayak quote-quote gitu ya, atau petikan-petikan adegan, aku tulis di Twitter. Ya kan? Aku tulis di Twitter. Twitter itu kan sebenarnya hanya waktu dulu ya, 280 karakter, belum banyak kayak sekarang. Sekarang sih nulis kayak di Twitter tuh udah kayak bisa nulis di blog, saking banyaknya. Nah, terus di Twitter itu aku gabung tuh, tweet-tweet di Twitter aku gabung, terus gabungannya itu jadi postingan blog panjang. Aku upload di blog, gitu kan. Jadi satu bagian, sekuen. Jadi dari satu scene tadi itu adegan gabungannya jadi sequence, aku gabung di postingan blog. Habis itu beberapa postingan blog itu aku rangkum jadi satu buku. Jadi ceritanya gitu, Zah. Nyicil, nyicil nulisnya nggak berasa berat, tapi tahu-tahu kalau dikompilasi, dikumpulin jadi satu buku. Itu salah satu kiat produktif sih. Jadi kita main-main, kayak nggak sengaja gitu, nggak serius, kayak nggak beneran kerja gitu, tapi tahu-tahu kalau kita kumpulin dia jadi satu bahan yang jadi satu buku. Itu ceritanya. Sangat menginspirasi bagi kaum-kaum pemuda yang Alhamdulillah, di sini bisa dicoba ya. untuk teman-teman yang baru bergabung, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai produktivitas sebagai akhlak muslim, silakan ketik di komentar ya. Kalau Faizah, biasanya apa Zah kendalanya Zah untuk bisa jadi produktif? Atau nggak punya kendala sama sekali? Ada Bu, banyak. Apa contohnya? Uh, Males banget Bu, sulit dihilangkan. Kadang kalau ada niatan ya bisa dikerjain, tapi kalau udah males tuh males megang apapun. Mager ya? Ya Bu, mager. Iya, emang kayak butuh dorongan gitu kan ya, kayak kayak butuh disurung gitu ya. Mm-mm. Eh, aku pernah baca dan itu juga jadi apa panduanku juga bahwa kadang-kadang kita bisa ngalamin burnout ya, situasi yang exhausted, artinya kita kelelahan karena terlalu memaksa diri untuk terus-menerus produktif tanda petik. Nah, itu sebenarnya juga berbahaya. Jadi kita harusnya melakukan keseimbangan antara kerja, istirahat, bermain-main ya, have fun, kemudian juga melakukan kegiatan aktivitas lain yang memenuhi kebutuhan kita secara fisik, mental maupun batiniah, ruhiyah. Nah, kalau keseimbangan itu kita bisa jaga termasuk istirahat. Jadi aku nyebutnya sebagai manajemen energi. Jadi kita kan punya kebutuhan untuk bergerak nih, beraktivitas. Kita butuh energi. Nah, kita harus memanage supaya kita bisa memahami cycle atau apa ritme tubuh kita sendiri. Seperti apa sih tubuh kita? Kalau dia kelelahan, kita harus paham. Kita punya radar tuh. Teng teng teng, ini berarti butuh istirahat. Aku butuh tidur, gitu kan? Tapi dibatasi, maksudnya tidurnya jangan kelamaan, sebutuhnya aja. Kemudian habis itu kita harus
jaga keseimbangan. Oh, butuh ini, butuh makan, butuh minum. Kalau kita sampai dehidrasi misalnya ya, itu otak nggak bisa berpikir emang. Jadi mesti minum, kecuali kalau puasa ya kan. Makanya kalau puasa ya minumnya pas sahur sama buka yang banyak supaya kita nggak sampai ke dehidrasi gitu. Terus oksigen, jadi nafas itu ternyata penting. Makanya kalau di yoga itu ada namanya ilmu pernafasan. Kalau otak kita itu nggak disuplai dengan oksigen, ternyata dia juga nggak bisa bekerja dengan optimal, nggak bisa mikir gitu. Nah, kalau kita mengalami suatu gangguan mental, kita mengalami gangguan emosional, misalnya kita marah, terus akhirnya kita keruh ya, batinnya, emosi ya, itu akhirnya juga nggak bisa mikir gitu. Nah, patah hati, patah hati itu ya. Patah hati itu bisa apa aja, bukan cuma karena pacar ya, karena kita bertengkar sama temen, apa saudara, atau orang tua, atau siapa aja, kita baca sesuatu yang tidak berkenan dan ganjal di medsos aja ya, kita hawanya marah sama pemerintah misalnya, itu tuh keruh di hati, itu ngaruh, akhirnya nggak bisa mikir. Ketika kita exhausted, terus kita burn out ya istilahnya, kita kelelahan mentalnya, itu akhirnya mager jatuhnya. Itu jadi kayaknya belajar psikologi penting banget sih supaya kita bisa paham yang kayak kayak gitu, kita paham diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa uh, tahu celah-celahnya buat menghandle situasi-situasi seperti itu. Bisa dicoba Zah ya. Iya, Bu. Bu, biasanya kan kalau orang yang suka menulis tuh udah memiliki ide, tapi cuma mengawalnya untuk menulis tuh gimana, bingung gitu. Oh Kadang iya takut dan benar. Mm-mm. Jadi kadang-kadang tuh kita mikir nulis awalnya tuh kayak gimana ya, karena berpikirnya kita pembuka kan harus bagus, opening harus menarik. Terus akhirnya kita mikir pembukaannya kalau gini nulis kayaknya nggak menarik, nggak jadi. Nah itu yang akhirnya jadi kita nggak nulis-nulis. Jadi kalau kiat yang aku pelajarin, kita bikin outline ya. Kalau misalnya kita mau nulis cerita nih Zah, kita cari dulu kalau di drama 5 babak itu ada namanya pembuka, kemudian apa namanya rising conflict, kemudian klimaks, lalu resolusi ya. Uh, oh, tadi itu klimaks terus resolusi, denouement ya. Jadi trigger, rising conflict, klimaks, resolusi, denouement ya, closing. Ini nanti kalau kita mau ngembangin, kita cari 10 titik cerita yang paling poin. Jadi di 10 itu nanti kita kembangin lagi. Nah, untuk mengawali cerita, menulis ya, menulis apa aja misalnya, kita bisa dengan cara kesan apa yang kita mau kasih ke pembaca, itu ya. Berasal dari vibe. Kita mau kasih vibe-nya sedih, gitu ya. Teman-teman bisa pakai cari kata-kata yang terkait dengan kesedihan atau situasi atau penggambaran setting suasana gitu ya. Atau misalnya kita mau awali dengan suatu pertanyaan gitu yang membangkitkan keingintahuan, curiosity, atau kita mau kasih suatu preposisi yang bikin orang jadi mempertanyakan kebenaran yang selama ini dia pahami. Jadi misalnya nih, selama ini dia taunya cinta itu merah misalnya ya, tapi kita kasih contoh cinta itu hitam. Nah itu kan otomatis membalikkan pemikiran orang, gitu ya. Dia jadi berpikir ulang. Itu contoh aja. Nah sebenarnya setiap tulisan itu hanya dimulai dari satu
kalimat ya kan. Satu kalimat itu dimulai dari satu kata. Satu kata itu dimulai dari satu huruf. Sebenarnya gampang aja. Langsung aja kita nulis huruf J, ya kan? Habis itu kita cari tahu J apa ya, J yang ada hubungannya dengan tema yang aku mau tulis ini. Otomatis keluar tuh J-nya apa. Itu cobain aja. Nah, nanti kalau kita udah nulis yang awalan itu, ketika kita udah selesai nulis sampai akhir, baru kita baca ulang lagi, terus opening tadi, pemulaan tadi itu kita bisa revisi dengan kalimat atau pembuka yang lebih menarik gitu. Tapi editing bisa kita lakukan di akhir. Yang penting ada tulisannya dari awal sampai selesai. Karena kalau tulisannya nggak selesai, kita nggak bisa mengedit. Karena yang diedit nggak ada, ya kan? Jadi kita bisa mulai dari satu huruf. Untuk teman-teman, kalau ingin bertanya dipersilahkan, atau ada perspektif lain mengenai produktivitas, silakan tulis di komentar. Aku ada loh, Zah, beberapa salah kaprah terkait dengan produktivitas yang aku tadi sempat cari ya. Jadi ada yang memandang produktivitas itu sebagai jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu yang singkat. Padahal sebenarnya produktivitas itu terkait efektivitas menyelesaikan tugas yang hasilnya berkualitas. Jadi bukan hanya kuantitas. Itu kadang-kadang orang salah kaprah. Yang penting banyak, tapi ternyata kualitasnya nggak diperhatikan. Kemudian yang penting cepat, terus kualitasnya nggak diperhatikan. Itu kadang-kadang orang salah kaprah. Terus ada yang mengukur produktivitas hanya berdasarkan waktu kerjanya, bukan hasil yang dihasilkan, ya, sehingga tidak melihat efektivitasnya. Lalu melihat produktivitas sebagai tujuan utama. Padahal sebenarnya produktivitas itu dia apa? Juga memperhatikan ini proses, ya, bukan sekedar tujuan. Kalau kita mengejar tujuan aja, nanti jatuhnya tadi itu ada kelelahan, ada burnout, tidak memperhatikan keseimbangan hidup dan lain-lain. Jadi itu sih beberapa salah kaprah terkait dengan produktivitas, termasuk tadi itu ya yang apa, Muslim menganggap kepasrahan dan tawakal itu sebagai aspek yang kadang-kadang mengganggu kita, tidak bisa produktif sebagai alibi atau alasan. Teman-teman mungkin boleh nanti usul lebih banyak lagi apa tentang produktivitas itu apa aja yang selama ini disalah kaprahi dan mungkin perlu kita bahas di pembahasan berikutnya. Untuk Ibu sendiri ya, produktivitas seperti apa sih Bu yang Ibu lakukan selain menulis selama di bulan Ramadan ini? Penting itu. Nah, termasuk kita tadarus Quran ya, itu kalau di hari biasa, itu kan kita hanya secukupnya, bener nggak Zah? Habis maghrib doang, cuma beberapa halaman, bener nggak? Tapi kalau di Ramadan, karena kita tahu keberkahannya, Allah sudah menyajikan Ramadan ini sebagai hidangan yang kita bisa nikmati, kita jadi
berusaha membaca Al-Quran lebih banyak, ya kan? Dan maknai ayat-ayatnya, merasakan gitu. Kalau kita terawih di masjid yang berjamaah itu di Masjid Demak sini, itu imamnya membacanya Quran 30 juz selama sebulan penuh. Jadi kita sholat terawihnya dan witir itu 21 rakaat, bacaannya Al-Quran. Dan bacaannya tuh enak banget. Jadi sembari kita sholat, tapi kita mendengarkan imamnya baca Al-Quran, suaranya merdu, bacanya enak, terus jadi makna-makna ayat Al-Quran itu jadi kayak meresap gitu. Jadi kayak kita benar-benar dapat surat dari Allah. Itu ya. Kita kan biasa sholat sunnah paling apa? Sholat terawih, sholat ini ya, sholat hajat sama sholat apa? Sholat tahajud 2 rakaat doang gitu. Kalau misalnya sholat ba'diyah itu ya paling ba'da maghrib aja 2 rakaat ya kan, sama sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Tapi kalau di Ramadan alhamdulillah kita jadi 2 rakaat. Kemudian baca Qur'annya juga lebih banyak. Kemudian jadi lebih sering dengerin tausiah-tausiah, kayaknya tuh dengerin Usbaha, dengerin Cak Nun, dengerin Bib Husein, Ja'far, dengerin Bib Kuresihab, lalu dengerin Dr. Fahrudin Faiz, sama banyak banget ya yang di YouTube itu. Kalau kita dengerin semua aja kayaknya nggak cukup deh 24 jam sehari. Itu antara lain kalau sepanjang Ramadan ini, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga keistiqomahan kita, menjaga nikmat iman itu ya, karena emang manisnya iman itu termasuk salah satu rezeki dari Allah. Jadi kadang-kadang kalau pas hati futur, hati sedang mengalami iman itu kan yazid wa yanqis ya, naik dan turun ya. Ketika iman terasa turun, itu kadang-kadang kita futur, itu kadang-kadang tuh kayaknya tuh membaca Quran juga males, dengerin males gitu. Tapi kalau kayak yang kemarin aku dengar dari Habib Ja'far di login itu, dia bilang sebenarnya karena Quran, terus kemudian ibadah-ibadah yang Allah kasihkan petunjuk itu merupakan sesuatu dari hal yang tidak terbatas, maka sebenarnya semakin kita beribadah itu rasanya semakin nikmat, semakin manis, dan kita semakin kecanduan gitu. Jadi kalau di Quran itu ada fa'bud hatta yakal yakin, maka beribadahlah kamu sehingga datang keyakinan. Jadi kita paksa diri kita dulu untuk kita beribadah, nanti selanjutnya kita mengalami manisnya, mengalami zauknya, mengalami ekstasinya gitu. Jadi emang berproses, tapi insya Allah dengan pertolongan Allah, semoga upaya-upaya kita untuk semakin takarrub ilallah ini sepanjang Ramadan akan mendapatkan pertolongannya. Amin. Amin. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam, Bu. Alhamdulillah. Ini Bu, pesan dan kesan buat teman-teman yang nonton live streaming sore ini, siang ini. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung dan ikut mendengarkan. Semoga yang sedikit ini menjadi sama-sama reminder kita untuk terus meningkatkan ibadah kita. Ibadah tuh luas banget maknanya ya, termasuk juga produktivitas kita baik sepanjang Ramadan maupun sepanjang tahun. Semoga kita diberikan terus kesehatan, kemudian diberikan lebih diri akhlak yang lebih baik, yang lebih indah, sehingga kita menjadi manusia best version of ourselves, versi terbaik dari diri kita, untuk kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang kan irjila rabbiki radiyatan mardiyah, menjadi orang yang ridho, yang rela, dan juga diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya, terima kasih Bu. Nah, bisa disimpulkan ya, untuk efektivitas sendiri merupakan sesuatu untuk menyelesaikan suatu tugas eh, secara apa ya, dengan berkualitas. Nah, selain itu di bulan Ramadan ini bagaimana cara kita untuk dapat berproduktif? Kita juga bisa dengan cara menulis, dengan membuat konten-konten positif selama Ramadan. Terus kita juga bisa tadarus dan juga mendengarkan tausiah-tausiah, entah itu ada di masjid, musola ataupun di pondok pesantren. Nah, mungkin cukup itu dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Makasih. Ian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dulu ya Bu. Ya.